Aku adalah seorang janda yang paling cantik di kampungku. Setiap hari banyak laki-laki yang antri datang untuk melamarku, tapi semuanya aku tolak. Alasan aku menolak bukannya aku sombong ataupun trauma, tapi aku nggak mau dimaharin sedikit. Ya minimal paling sedikit aku mau dimaharin uang 1 M, rumah 2 tingkat, dan 2 buah mobil. Apakah aku salah kalau aku harus milih-milih? Apakah pantas seorang tukang gado-gado lontong seperti aku dipacarin sama orang kaya? Bukannya aku nolak, tapi aku yakin orang tuamu pasti nggak akan setuju. Dan jika dipaksakan berjodoh, aku takut aku akan dijadikan pembantu oleh orang tuamu. Jangankan untuk berdandan, kadang aku jalan pun lupa pakai sendal. DR-an 4 tahun sampai bucin banget. Dia di sana, aku di sini. Dia di Sumatera, aku di Jakarta. Pas ketemu, dia punya anak dan dia ternyata suami orang. Hancur harapanku, sakit hatiku, aku sangat kecewa. Kaget banget pas lihat aslinya, dia tua banget, namanya Samuel, dia bos kelapa sawit. Aku diajak ketemuan di kebun sawit miliknya. Di fotonya ganteng banget, dan ketika dia lagi ngobrol sama temennya, aku melihat KTP di motornya. Dan setelah aku cek, aku marah banget, ternyata namanya bukan Samuel, tapi Samsudin. Dan lebih parahnya lagi yang bikin aku kesel, ternyata dia tuh cuma buruh. Bosen banget hidup miskin dan akhirnya aku nekat kabur nikah dengan bos muda. Aku maunya dikasih uang bulanan 50 juta, tapi suamiku cuma sanggup 10 juta. Setelah kabur, akhirnya aku menikah dengan pengusaha muda dan aku tinggal di rumah mewah. Dia sangat membahagiakan aku dan sangat memanjakanku. Apa yang ku mau selalu dituruti. Tapi pas aku hamil, usahanya bangkrut dan dia harus dipenjara karena kasus korupsi. Semua hartanya habis tak tersisa, dia harus dipenjara dan aku bingung harus kemana. Akhirnya aku kembali ke suamiku, tapi aku kaget karena suamiku sedang melangsungkan pernikahannya. Aku sering dibully karena wajah menua sebelum waktunya. Akhirnya nekat jual sawah untuk operasi ke Korea. Aku udah ngebayangin, pasti setelah operasi aku akan berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Dan ini adalah hasil operasi plastik dari jual sawah. Sekarang aku bahagia dan aku akan menunjukkan kepada orang-orang yang selalu membuliku sebelum aku dioperasi. Ini keadaan rumahku sebelum aku kawin kontrak dengan bule tua. Untuk merubah perekonomian, aku rela dikawin kontrak selama 1 tahun. Setelah nikah, aku tinggal di rumah mewah yang disewa untuk 1 tahun ke depan. Setelah kontrak habis, dia memberiku uang 300 juta sesuai dengan perjanjian awal. Dan kemudian, aku kembali ke rumah orang tuaku, dan aku kaget karena orang tuaku mengusirku, dan tetanggaku juga mengusirku. Sekarang aku dikucilkan oleh keluarga dan tetanggaku. Aku bingung harus pergi kemana. Ya Allah, kok begini ya? Di fotonya ganteng, keren, kok ketemu begini orangnya? Mana datang ke rumah serombongan, cuma minta makan pula. Memang, dia yang bawa makanan, tapi kenapa harus banyak orang seperti ini? Dan aku bilang ke mereka, kalau sudah makan, cuci piring sendiri. Aku marah banget, aku kecewa, karena tidak sesuai dengan yang dipoto dan aslinya itu benar-benar beda banget. Ini yang kesekian kalinya aku tertipu dari dunia sosial media. Hari ini adalah hari pertama kalinya aku diajak ke rumah calon mertua yang katanya juragan tanah di suatu desa yang terpencil. Aku udah berpikir pasti mereka akan menyambutku dengan mewah karena aku datang dari kota dong. Tapi aku kaget banget, ternyata aku cuma disuguhkan makanan seperti kambing. Maaf ya, aku nggak bisa makan seperti itu dan di tempat seperti itu. Akhirnya aku pamit pulang dan akhirnya aku mencari sebuah restoran untuk makan. Dan akhirnya aku putusin deh hubungan kita. Aku diceraikan suamiku setelah perkawinanku berusia hanya 3 bulan. Hanya hal sepele, aku minta uang belanja 20 juta per bulan. Padahal sebelum menikah dia pernah berjanji akan memberiku 30 juta per bulan. Sebelum menikah dia pernah bilang kalau dia adalah seorang pengusaha muda dan aku percaya. Dan ternyata dia hanyalah seorang pekerja serabutan yang sehari-harinya selalu membuang-buang uang untuk perempuan. Pantas saja dia memberiku hanya 200.000 per bulan. Untuk merubah perekonomian, aku rela menikah dengan suami orang. Selain orangnya ganteng, juga pekerjaannya sangat menjanjikan.
Setelah menikah, aku sangat dimanjakan, mau apa aja dikasih. Sampai akhirnya aku positif hamil. Kemudian aku telepon dia untuk mengabari kabar ini, dan katanya dia sedang berada di rumah istri tuanya. Karena ini kabar gembira, aku memberanikan diri datang ke rumahnya. Tapi istrinya mengusirku ketika aku bilang aku hamil, dan dia memberiku uang 200 juta untuk menggugurkan. Dia adalah sahabatku waktu SMA dan aku tinggal di rumahnya. Aku dan dia seperti keluarga sendiri. Dan suaminya menikahiku secara sirih karena aku hamil, tanpa sepengetahuan istrinya. Karena perutku semakin membesar, akhirnya istrinya tahu kalau aku hamil oleh suaminya. Istrinya sangat syok dan sampai depresi. Dan suaminya menyalahkan kalau ini adalah kesalahanku. Akhirnya mereka dan warga setempat mengusirku dan menyebutku adalah seorang pelakor. Sekarang aku kehilangan sahabat, suami, serta ayah dari bayiku. Dulu ketika aku sukses, teman saudara selalu datang kepadaku untuk meminta bantuan. Ketika suamiku bangkrut, aku meminta uang yang pernah dipinjam oleh mereka. Karena aku butuh untuk kebutuhan hidup, untuk menyambung hidup. Tapi mereka marah. Dia malah menyuruhku untuk bekerja keras kalau mau uang. Karena aku butuh dan gak ada jalan lain, akhirnya aku menjadi kuli bangunan di rumah saudaraku sendiri. Awalnya aku gak percaya kalau kata orang suamiku selingkuh dengan anak muda. Hari ini dengan diam-diam aku ikutin suamiku yang katanya mau ke rumah sakit untuk membesuk temannya. Aku duduk di belakangnya dan dia tidak tahu kalau aku ikutin dia naik kereta. Tapi aku bingung kok dia turun di stasiun kota, bukan ke rumah sakit. Pas aku mau mendekati suamiku, aku lihat ada seorang anak ABG yang menghampiri suamiku. Dan dia bertanya siapa aku, lalu suamiku bilang kalau aku bukan siapa-siapa. Dan suamiku bilang kepada dia kalau aku adalah seorang pengasuh anaknya di rumah. Itulah semua kisah kehidupan yang sering dialami oleh manusia insan di bumi ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Silahkan ambil sisi positifnya dan silahkan buang sisi negatifnya.